warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di TPI Al-Hikmah saat ini tanpa ada halangan suara apapun. Amin. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, Mbak Lisa akan menyampaikan kultur yang berjudul menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Manusia itu kan ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diberikan lisan ya, sebagai istimewanya itu kita memiliki lisan. Kita bisa berbicara. Nah, ada suatu hadis dari yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakun khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi pilihannya kita sebagai manusia itu cuma ada dua, berbicara yang baik-baik atau diam. Kenapa sih kok kita harus berbicara yang baik? Karena kalau misalnya kita berbicara dengan baik itu orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasa bahagia, nggak ada yang namanya sakit hati. Coba kalau misalnya kita berbicaranya itu yang buruk-buruk, pasti orang-orang di sekitar kita kan nggak nyaman, sakit hati, terus juga pertemanan kita itu juga hancur kan. Siapa yang di sini suka kalau misalnya teman-temannya berkata yang buruk? Pasti nggak ada kan? Pasti nggak ada kan? Nah makanya itu kita itu harus berbicara baik itu di semua tempat, di sekolah, di rumah, dan juga di TPI ini. Mbak, ketua kelasku sering ngomong. Kalau misalnya di sekolah, pastikan teman-teman itu kan punya guru, punya teman, punya kakak kelas, punya adik kelas, dan juga orang-orang yang kerja di sekolah kan. Terus kita harus berbicaranya gimana? Pastinya harus sopan, nadanya juga harus yang rendah ya. Karena kan kita nggak tahu apa isi hatinya manusia. Kalau misalnya nih Mbak Lisa ngomong yang nadanya tinggi, mungkin adik-adik dan juga temennya Mbak Lisa merasa nggak enak kan? Nah itu sama yang dirasakan kita. Kalau misalnya lagi di rumah, kalau misalnya kita sama orang tua, sama kakak, sama adik, ya kita harus berbicara yang baik juga ya, yang sopan. Apalagi kalau misalnya lagi di TPI ya, gurunya itu kan ada Mbak Lisa, Mbak Naura, Tante Wahyu ya. Meskipun Mbak Lisa sama Mbak Naura itu umurnya nggak yang jaraknya banyak sama kalian, tapi kalian itu harus sopan ya, minimal Mbak atau enggak nadanya lebih halus. Apalagi kalau misalnya sama Bu Wahyu ya, lebih halus juga. Kalau misalnya ada teman-teman nih, kalian lagi berantem kayak gitu, sebisa mungkin nggak berantem dan juga pakai ucapan yang baik ya. Kalau sama adik-adik, apalagi kalau laki-laki sama perempuan itu nadanya juga harus disesuaikan nada bicaranya. Kalau misalnya yang udah besar-besar nih, anak SD kelas 6, udah SMP, apalagi ngomong sama anak-anak yang masih SD kelas 1, itu nggak boleh pakai nada yang tinggi ya. Apalagi selain itu pada surat Al-Humazah ayat 1 yang bunyinya gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celakalah bagi kamu setiap pengumpat dan pencela. Jadi di surat Al-Humazah ayat 1 itu kita nggak boleh apa? Mengumpat dan mencela ya, karena emang udah ada di surat Al-Humazah. Kalau misalnya kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang buruk itu kan tadi udah dijelasin ya, apa aja tadi. Misalnya nyakitin hati orang, terus apa lagi?
bisa menimbulkan perpecahan ya. Betul. Habis itu sama kita juga dapat dosa karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu nantinya dapat pertanggungjawaban di akhirat. Maka dari itu Mbak Lisa itu ingin mengajak adik-adik semua itu untuk belajar nggak ngomong kasar. Sekarang itu yaitu pilihannya itu cuma dua. Apa tadi? Berkata yang baik atau diam. Kalau misalnya ada teman-teman yang perkataannya itu buruk, ya kita jangan ikut-ikutan. Kita berusaha menahan diri, jangan ikut-ikutan. Terus kita ya udah kita diam aja. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyakiti hati orang lain. Seperti itu ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang udah terlanjur ngomong kasar atau menyakiti hati orang, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama beristighfar ya, beristighfar, terus minta maaf ya. Terus di dalam diri kita tuh berjanji kayak, ya Allah aku berjanji akan berusaha menjaga lisannya aku ya, menjaga lisannya aku kayak gitu. Jadinya Mbak Lisa tuh berharap anak-anak yang di sini, yang ada di sini tuh bisa menjadi anak yang soleh-solihah dan juga bisa belajar dari sekarang juga itu belajar menjaga lisan, karena lisan itu ya emang paling berbahaya ya kalau misalnya emang digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Seperti itu ya Mbak Lisa harap teman-teman itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari kultum hari ini apa? Anak-anak kita ya, berkata yang baik atau juga jangan berkata kasar. Ya. Sekian kultum dari saya, kurang